keadilan saat itu kan lagi semangat-semangatnya masuk ke kampus-kampus. Saya termasuk target. Nah, saya tapi tidak tertarik ya. Eh, tapi kan memang dasarnya khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia itu adalah buat manusia lain, orang lain itu. Saya pikir saya juga begini sudah bermanfaat lah menurut saya Ya, nih. betul. Saya sudah bisa punya karyawan, Ya. punya bisa membantu Intinya orang, lapangan kerja itu terbuka dan bantu. udah cukup lah menurut saya kan. Ah. Jadi saya nggak tertarik mau bilang orang apa kayak ini karena seandainya politik itu bisa sekomitmen bisnis, mungkin saya juga mau, gitu kan. Nah, puncaknya sebenarnya di tahun 2000, saya lupa tuh apakah masalah yang waktu kita demo besar-besaran terkait penistaan agama. Nah, saya itu kan itu puncaknya kan 212. Tapi kan ada dua pengantar sebelumnya Iya, kan. betul. Nah, saya itu ditelepon sama kawan. Oh, kita ke Monas kita demo gini. Sebenarnya awalnya saya nggak mau juga nih datang kan. Cuman dibilang begini kan kalimatnya. Kau mau jawab apa? Katanya. Ketika nanti di akhirat ditanya. Ketika agamamu dinistakan, ketika agama Allahmu dinistakan, kau ngapain? Ya kan? Oh, betul juga nih. Saya pergi nih. Iya. itu betul-betul lurus aja gitu, Bang. Datang aja. Datang itu lihat, wah biasa kan masih belum heboh lah. Tapi kan semenjak itu semangatnya lagi naik lah kan. Iya. Kita bawa perjanjian lagi buat 14/11 kalau nggak salah ya. Tanggal 14 bulan 11. Saya ikut lagi. Kemudian di yang puncaknya 212 itu saya bawa mobil box saya kan, isi air minum karena saya tahu bahwa nanti pasti banyak orang datang. Karena pengalaman saya 2 kali itu kan banyak orang kehausan dan sebagainya. Saya bawa isi penuh mobil box dengan minuman mineral. Saya masuk tuh mau masuk ke dalam arena. Tapi kan nggak bisa kan karena kan semuanya disteril kan kan. Nah, alhamdulillah kebetulan istri saya kan dokter. Ambulan kan boleh masuk tuh. Nah, saya nego ke aparat lah. Bagian ambulan itu. Saya menjadi bagian mereka nih. Gitu. Saya nyelip lah masuk. Saya subuh-subuh itu setelah azan, kami kan standby-nya di mana Menteng. Pas sholat selesai kami langsung jalan. Jadi masih kosong, tapi datang manusia tuh beribu-ribu tuh datang. Kami naik di atas box tuh takbir, Allah Akbar, semangat lah ya. Iya. Pas jam 10 tuh kan kami disuruh kita baca surat Kahfi. Kami baca surat Kahfi. Nah disitulah saya sambil meneteskan air mata juga sebenarnya. Pertama dua membuat saya menetes. Pertama, saya bangga melihat umat Islam bersatu. Luar biasanya datang dari mana-mana, bahkan kita dengar ada yang jalan dari Garut ke situ. Satu sisi saya merasa kok kita cuman mau mengadili ya, bukan menghukum. Beda menghukum mengadili. Mengadili itu maksudnya tuh dia harus diadili dulu nih, benar atau salah. Kalau salah, kalau hukum dia. Tapi untuk begitu saja nggak bisa. Harus butuh berjuta-juta manusia. Apa salahnya? Ternyata kita lemah di politik. Nah, disitulah tuh semangat saya untuk masuk politik itu langsung luar biasa. Saya diskusi dengan ustadz saya, kayak saya. Justru orang-orang seperti ente-ente nih, kalau nggak masuk ke politik itulah yang nggak boleh. Harus masuk, bahkan diwajibkan gitu kan. Tapi dari setelah mendapatkan itu, abang memutuskan untuk terjun ke politik, kenapa harus ditinggal? Nah, pertama waktu itu kan saya kan sudah ada yang ngajak-ngajak sebelumnya kan ya. Saya dulu kecil, kakek saya itu salah satu pejuang P3 di kampung saya. Saya itu termasuk anak yang suka mencari figur. Nah, kakek saya itu saya lihat tuh keren gitu menurut saya kan. Keren walaupun zaman itu diintimidasi lah ya. Orang yang pendukung P3 tuh diterang, tapi saya keren, malah salut. Dia berani melawan otoriter gitu ya, melawan orang melawan kekuasaan. Dia berani gitu. Nah, saya berniat ingin melanjutkan perjuangan kakek saya di P3. Kedua, saya lihat lambangnya itu membuat saya menarik. Ka'bah gitu kan. Ka'bah ini kan luar biasa gitu ya.
Nah udah sesimpel itu aja. Sesederhana itu Sederhana itu abang. aja saya anu ya. Tak ada pertimbangan ini, sorry, kita kan banyak partai nih bang. Kalau bicara partai Islam kan ada beberapa partai Islam. Mm-mm. Sesimpel itu abang memilih. Sesimpel itu karena memang saya tidak begitu paham tentang partai kan. Mm, Saya mm, bukan orang politik kan. mm. Saya nyimpelnya saya mau masuk politik yang saya ingat adalah P3 Iya. gitu. Kakek saya waktu itu Eh. pejuang P3, Mm. lambangnya Ka'bah gitu Mm. kan. Nah, itu aja yang membuat saya ini tertarik. Ya, mulailah abang terjun ke politik, Ya. mulai bergabung ke pengurusan partai. Tapi pengurusan Oh, partai enggak, apa? belum, enggak bisa. Saya cuma menjadi anggota 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 partai dulu. kader Hmm. kan, menjadi kartu anggota. Nah, waktu itu saya mulainya memang karena saya merasa bahwa saya sadar bahwa sesuatu yang bagus itu harus melalui suatu proses, ya kan? Tidak bisa langsung karbitan. Hmm. Maka kenapa alhamdulillah bisnis saya itu bisa kuat gitu ya, tidak mudah goyang karena saya memulainya itu betul-betul dari tidak langsung instan itu Iya. berproses. Saya pun juga mau di politik ini berproses. Maka saya memulainya itu bukan dari Jakarta. Saya datang ke Pulau Kijang waktu Lebaran, Hmm. saya ke Tebilahan mendaftar sebagai kader partai. KTP pertama saya itu adalah di Inhil. Ini sorry, abang tidak di Jakarta mendaftar. Enggak. KTA pertama saya itu Inhil. Nah, KTA saya di Inhil. Saya menjadi kader partai P3. Saya nggak tahu juga nanti mau ngapain atau apa. Pokoknya saya maunya kalau kita bicara politik ya partai kan pasti. Ya saya jadi kader aja. Ikuti aja proses Ikuti itu. aja proses. Nah, jalan. Saya jadi partai gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa. Memang sebelumnya banyak yang nawarkan saya terjun kan. Ya tadi melihat, ayo lihat bantu ini Iya. Ya, ente kan banyak kenalan di pusat dan sebagainya. Nah di situ tuh coba karena saya sudah terlanjur masuk ke sudah katanya saya iseng nih, kira-kira nih aku nih laku nggak sih di sini gitu kan Iya. aku pokoknya diuji lah nih. Saya bilang tes case, tes water lah, cek sound. Saya buat baleho. Ini saksi Sapri nih. Sapri mungkin ya yang orang Basnas tuh. Iya. Tanya Sapri itu. Sapri itulah yang membuatkan saya yang masangkan saya baleho. Saya lupa persisnya. Tapi kalau tidak salah 15 sampai 20 lah di Tembilahan. Kalau dilihat tuh saya buat situ tuh toko Insel masih ya. Toko muda Insel. Gitu aja. Foto saya itu nggak ada untuk apa. Mau cek soal aja gitu kan. Nah, berarti tahun berapa tuh ya saya pasang tuh 14. Wah, Belum. 2000 kan Oh iya. 2018 lah. 2017 lah. 2017 tuh bang. Kayaknya ya. 2018 tuh ya. Kalau jejak digitalnya ada di Facebook tuh. Saya pasang gitu tuh. Iya. Memang dahsyat. Waktu itu ya salah satunya ya banyak yang lain. Yang menarik tuh nggak apa-apa saya sebutkannya kan baik ya. Iya. Orang PKB menghubungi saya, katanya mau ngajak ngobrol. Nah terus ngajak ngobrol, ternyata arahnya singkatnya mau menggandeng saya jadi wakil karena waktu itu wakil mau jadi bupati. Oh iya. Yang nego saya itu waktu itu pertama Pak Tovan yang di Pulau Kijang. Kemudian ternyata dia dapat arahan dari Bang Dani. Bang Dani kontak saya untuk ketemu. Saya bilang saya masih di Jakarta gini-gini lah ya, waktu itu belum sempat. Kalau sempatnya calling kita ketemu Pak Wahid kan di Pekanbaru. Nah waktu itu saya sudah punya waktu, saya datanglah ke sana ke Tembilahan. Tapi sebelum datang kan saya sebagai kader partai kan saya nggak bisa datang begitu aja kan. Saya tahu ini harus seperti. Saya datanglah ke DPC dulu. Saya sampaikan bahwa saya nggak tahu apa nih pembicaraan nanti nih. Yang jelas saya diajak untuk ketemu gitu ya. Nah waktu itu yaudah datang saja supaya saya tidak dianggap nanti bohong. Saya bawa saksi satu orang lain lah. Nah, namanya Haji Mansur.
di Pulau Kejang nih, saya bawa berdua. Waktu itu saya nggak tahu hafal betul semuanya, banyak. Waktu itu yang jelas ya ada Bang Dani, karena rumah dinas beliau kan, beliau itu waktu itu Ketua DPRD. kan. Di rumah itu ada Bang Wahid baru datang dari Pekanbaru. Ada yang lain-lainnya saya nggak banyak lah, nggak banyak lah ya. Simpelnya poinnya bicara itu cuman tiga. Pertama, kita sudah diskusi berkali-kali sama P3. 3 hal kesepakatan yang kita sepakati, 2 sudah oke, 1 belum. Pertama, kita berkoalisi P3 PKB P3 untuk eksekutif. Waktu kan 2018 kan pilkada kan. Yang kedua kesepakatannya adalah PKB bupatinya, P3 wakilnya. Sudah sepakat. Yang belum sepakat yang ketiga nih, wakilnya ini kita tidak mau cuman satu pilihan yang ditawarkan oleh P3, maunya ada beberapa tawaran, termasuk Pak Iqbal ditawarkan juga, direkomendasikan juga gitu. Saya justru kaget juga, saya tanya dengan polosnya, kok saya ditawarkan, saya kan orang baru kan, gitu. Kami sudah survei katanya. Ya. Mungkin dampak dari baliho. Ini saya berani ngomong, ini kan, ini podcast kan bebas ya. Artinya maksudnya terdengar. Kalau saya ngomong sembarangan pasti orang pasti komplain. Waktu itu dibilang, kami sudah survei kalau Wahid Iqbal ini bisa menang. Punya peluang. Berpotensi menang. Saya kaget juga kan. Gimana nih, apa dasarnya kan? Saya bukan siapa-siapa, kartu KTA saya aja KTA Inhil gitu loh. Saya belum pernah jadi ketua RT, belum pernah jadi ketua RW gitu kan. Tapi satu sisi ya, saya dengan kebingungan lah ya. Saya tapi tetap pada prinsip saya tidak bisa mengambil keputusan, karena saya ini kan orang partai P3. Katanya gini aja lah, saya ambil Iqbalnya aja karena PKB sudah 8 kursi. Oh, ada juga tawaran gitu Pak? Iya, waktu itu masih ada Hanura 1 kursi. Hanura sudah mau menyerahkan, mau gabung kan, butuh 9 kursi aja. Iya. Gimana kalau Iqbal aja? Saya waktu itu tegas menjawab, saya orang P3, saya tidak mungkin meninggalkan P3 dan tidak akan meninggalkan P3, saya bilang gitu. Tapi saya bilang, kasih saya waktu untuk bernegosiasi dengan kawan-kawan P3 di ini. Oke lah, tapi jangan lama-lama, ini kan waktu sudah mepet nih. Nah, kenapa waktu itu? Mungkin ya, saya analisa saya setelah saya tahu politik, mungkin karena kalau kita cepat mendeklarasikan, bisa jadi calon dari yang satu tidak maju, karena kan ada mengacaukan kan. Jadi dia kan bisa tidak terpecah lah suara. Nah, akhirnya saya ngobrol balik, kemudian saya cuma dapat jawaban, saya ceritakan secara utuh gitu ya. Jawabannya cuman nanti kalau ditanya bilang aja kami kembalikan kepada mekanisme partai. Gitu kan. Saya balik lagi ke Jakarta, ditelepon sama Bang, gimana hasilnya? Pak Haji, gitu kan. Saya bilang, kata kawan-kawan di P3, nanti biarlah mekanisme partai yang baru, kita mengikuti mekanisme partai aja. Kan ada rapat pimpinan untuk menentukan nanti kan rekomendasi. Udah, saya di Jakarta aja kan, sampai di sana ternyata dari hasil Rapimcab itu tidak ada rekomendasi nama saya. Sesuai dugaan Bang Dani, kalau Bang Iqbal tidak masuk dalam ini rekomendasi, tidak masuk untuk melakukan lobby-lobby tertentu di situ, nama Bang Iqbal akan masuk. Dan ternyata benar, nama saya tidak masuk. Tapi saya kan memang tidak ada juga masalah kan.
Berarti abang menerima keputusan dari P3 waktu itu. Menerima karena memang ya kita sadar diri lah. Iya. Saya bukan siapa-siapa. Betul. Saya juga hanya ya waktu itu walaupun saya jadi baru datang, tapi karena memang saya dikasih jabatan lah waktu itu langsung. Kalau nggak salah itu Allah pokoknya ada jabatan lah, bukan anggota, ada jabatan gitu ya. Karena ada yang lowong gitu di situ, saya masuk di situ. Jadi salah satu pengurus PH P3. Karena kemarin kan sempat heboh juga, mungkin gara-gara baliho abang tuh kan orang mengatakan calon bupati juga Iqbal nih kan. Waktu gara-gara foto yang dipasangkan teman abang Sapri itu kan. Tapi itu bahasanya bukan bupati, wakil bupati. Wakil bupati. Saya lupa ya. Ini wakil deh atau tokoh insela. Iya. Tapi mindset publik itu kan mengatakan abang terlepas ada deal-deal waktu jadi tidak jadi, orang kan mengatakan Iqbal ini calon bupati waktu itu bang. Ya nggak tahu lah ya. Pokoknya nggak tahu juga. Pokoknya intinya begitu. Saya balik. Ternyata kan rekomendasi nggak ada. Rekomendasi itu hasilnya menghasilkan 3 rekomendasi. Nama saya tidak ada. Misalkan ini dengan ini dengan ini nggak ada di pusat. Ternyata kan yang itu tidak terbentuk. Saya ditelepon dari sini Jakarta. Tolong siap-siap kita nanti mau ke DPP. Nah ada lah, saya nemenin. Ternyata rekomendasi saya nih muncul nih. Wah, saya kaget kenapa? Ini alternatif saja gitu. Nah, sebelumnya itu sudah banyak lobby-lobby. Saya sudah nggak, tapi ada hikmahnya sebenarnya waktu itu. Hikmahnya itu adalah saya kan memang inilah memang jalan Allah caranya ya, menaikkan saya gitu ya. Jadi waktu saya dicalonkan itu kan saya bukan tidak bersedia ya, saya diam saja ya. Ternyata Bang Wahid mungkin ya, saya nggak bilang pasti, melakukan lobby ke DPW karena kan beliau ketua DPW, lobby ketua DPW sana. Nah lobby antar DPW ini saya akhirnya nama saya jadi tenar tuh di DPW. Siapa nih Iqbal nih kan? Akhirnya saya diundang di DPW, datang sana ini nih, ikutlah BIMTEK waktu itu. Kalau di partai kami itu ada namanya latihan kepemimpinan Madya kalau di provinsi. Saya ikut. Di situ saya ikut. Nah, ternyata nggak cukup di situ kan, nggak tembus juga nih ceritanya. Ternyata sampai ke pusat. Pusat waktu itu Pak Lukman Edi yang ngelobi Rusli Effendi. Kebetulan sama-sama mereka ini juga mau maju-maju bupati gubernur juga kan, gubernur sama wakil gubernur. Nah, saya waktu itu rapat saya masih ingat saya rapat orang P3 PKB di, kalau tidak salah, kalau bukan di Grand Hyatt Plaza Indonesia. Saya dengan orang pengurus teras P3 ini kan saya sudah diajak gitu kan. Dengan Pak Lukman Edi, ada Bang Wahid, kalau nggak salah juga ada Bang Makfirion. Waktu itu mau membicarakan koalisi PKB P3 di gubernur, yaitu Pak Lukman Edi sama Rusli Effendi. Namanya pun sudah ada, Lurus waktu itu. Kemudian Iqbal dan Wahid. Sudah nih Ancal. Ternyata tapi kan saya sudah saya tetap komit ya untuk tidak maju karena ada mekanisme yang abang ikuti. Mekanisme yang harus saya lakukan di daerah. Karena kan dia mau maju, ya udah saya tidak ikut, dan saya tetap tidak terlalu tertarik lagi lah. Nah karena juga saya ya masih baru lah, nggak ini. Tapi saya beruntung ketemu dengan orang-orang yang akhirnya di DPW. Saya akhirnya dikasih kartu DPW, kartu-kartuan nih. Tapi abang sekarang statusnya pengurus P3, pengurus pusat. P3 atau pusat? Pusat bang. Sekarang pusat. Nah itulah maksudnya tuh kan pusat nih. Karena singkatnya akhirnya nggak jadilah ya. Padahal rekomendasi itu ada. Rekomendasi SK-nya tuh. Tapi belum garis tangan mungkin. Tanda tangan. Ya, belum tanda tangan oleh ketum partai 2 itu ada tanda tangan, disahkan saya lah yang berpasangan dengan Wahid dengan ini. Alternatifnya itu Pak Ramli Walid sama Ustadz Ajay.
Sebenarnya prioritasnya itu adalah Wahid sama saya waktu itu. Oh. Nah, cuman kan saya tuh jujur waktu itu memang belum kayak apa ya, kayak galau aja gitu loh. Belum. Saya ini ya apa yang saya sampai di angka mohon maaf sampai nilai pun juga saya nggak perlu, saya cuma cukup sekian dan itu saya sanggup, saya nggak berat gitu. Nggak ada masalah di situ. Cuman saya tuh galau aja karena saya nggak butuh sih, nggak persiapan gitu, nggak ada. Nah di situ saya langsung berani memajukan diri untuk mempersiapkan diri jadi DPR RI gitu. Iya, waktu itu kan abang naik, ngapa abang milih DPRI? Nekat betul abang itu. Ya karena kan ya saya melihat saya baru masang baliho begitu aja sudah begitu responnya kan, itu kan artinya ini kita tes otak lagi lah. tes lagi nih. Tes lagi kan, tes lagi memang target waktu itu bukan target menang sebenarnya, ya kan saya masih baru banget kan, Iya. masih baru banget, bukan target menang, tapi saya tidak mau tidak juga mau tidak total. Setelah saya ikutin ternyata saya punya potensi menang. Saya menggunakan konsultan waktu itu, konsultan politik, dan saya diukur. Memang lawan saya berat kan. Lawan berat saya itu nomor satunya itu Pak Aprizal, itu anak bupati, sekaligus ketua DPW Kampar. Bupati Kampar, ketua DPW ketiga. Lawan berat saya juga Emzal Pakis, almarhum. Itu kan Bapeda dan mantan ketua KONI, ketua provinsi kan. Kuat. Nah, Iqbal ini siapa lah pula kan. Tapi abang selalu meskipun baru secara partai kan, abang masuk itu kan prosesnya kayaknya, oh Iqbal ini kelas juga nih. Kan itu nih asumsi nih bang, termasuk saya pribadi. Karena waktu itu kan kita juga bukan hanya di podcast ini kita bertemu bang, kita juga banyak bertemu orang kan di luar mengatakan Iqbal ini bukan hanya pendatang baru sih, tapi orang tenar nama abang. Jadi ketika abang mengambil mindsetnya ke DPRI, ya jujur waktu saya itu kami juga sebagai putra daerah ini berpikir berpeluang abang di situ di DPRI waktu itu. Ya namun terlepas dari mungkin banyak yang lebih banyak yang bilang tidak mungkin, mustahil kan. Pertama saya orang baru, ya kan. Kedua yang lawan saya ini kan ngeri-ngeri nih, ya kan. Paham saya bang. Ada dari Golkar incumbent, dari PKB incumbent, kemudian mantan bupati 2 periode juga maju. Banyak lah, ada yang pernah juga menduduk DPR RI juga maju. Ya kita underdog lah kira-kira gitu. Itu eksternal. Di internalnya lebih dahsyat lagi gitu. Underdog lah. Tapi saya optimis gitu ya. Optimisnya karena kita memang tinggal di Jakarta. Tentu cara pandang kita lebih beda. Kita punya konsultan politik dan saya kaji betul. Dan saya lakukan survei 2 kali waktu itu. Survei pertama itu P3 dapat kursi, dan kursi yang dapat itu adalah Iqbal. Survei pertama. Tapi sudah melakukan dengan kegiatan konsultan politik ya. Dan LSI waktu itu saya gunakan. Nah, itu kan saya ada kalimat yang membuat saya mau all on. Semua orang punya potensi untuk menang, ya kan. Nah kalimat itu saya pegang, tinggal dia mau nggak menjalankan cara-caranya dengan benar, dengan efektif, sehingga dia bisa terpilih, gitu kan. Semua orang punya kelemahan dan kelebihan. Nah saya waktu itu diyakini bahwa punya potensi. Nggak ada yang jamin menang, tapi semuanya punya potensi. Saya punya potensi gitu. Ya, itulah jadi dasar saya itu. Saya bekerja. Alhamdulillah sesuai dengan arahan konsultan, dengan makanya, dan hasilnya kita singkat aja ya. Hasilnya saya bisa mendapatkan suara tertinggi di Insel. Yang notabene di Insel itu ada 2 incumbent DPR RI. Dan saya terbesar di Inhil secara keseluruhan, di mana ya tahu sendirilah. Gajah-gajah semuanya kan, macan-macan semua. Tapi bisa, itulah yang kemudian saya jadi makin pede juga nih. Kan dulu kan orang cuma mau narik kita, tapi sekarang terbukti secara elektoral.
Kan kalau orang kan oh ya mungkin punya potensi. Mm, Tapi kan itu kan cuma potensi. mm. Tapi kan kalau sekarang kan ada elektoral yang terbukti, ada data Bet- yang terlihat bahwa Iqbal bisa memperoleh suara yang signifikan. Ya. Kalau Iqbal misalkan memperoleh suara signifikan di Insel, katanya gitu ya. Ya. Tapi tidak ada pemain di sana, mungkin karena putra daerah Ya. satu-satunya. Tapi di situ bukan saya satu-satunya putra daerah. Banyak di situ. dan itu kakak-kakak semua Kakak. Kalau kita bilang incumbent tuh kakak. Ya. Jadi gini Bang, ini kan oke lah, pada tahun 2019-2014 Abang belum rezeki DPRI. Tapi ini kan masuk lagi deh Bang, kita pilih pada 2024 mendatang. Abang kan memutuskan untuk calon provinsi. Itu kan ada incumbent juga Bang. Saya tahu Bang, dari 1, 2, 3, 4, 5-nya sampai ke bawah itu ya di internal Abang juga kelas semua Bang. Iya. Saya apa? Tapi Abang berani lagi masuk. Kok Abang berani masuk dengan posisi-posisi yang berat ya Bang ya? Hari ya kita tahu di P3 punya incumbent juga untuk provinsi. Atau nih Abang ingin membuktikan lagi nih, aku layak calon bupati nih. Saya justru bertanya ke Mas ke Ucu ya. Kalau saya bisa berani bertarung di kelas DPR RI, kan nggak lucu juga kalau ditanya kok berani bertarung di provinsi. Ya betul. Kan gitu kan harusnya. Maksudnya saya kan di situ ada incumbent Bang. Terus apakah aku lebih bagus maju DPR RI? Ya seharusnya. Kenapa? Bukankah di sana lebih dahsyat lagi? Ya kan berarti kan gitu. Bukankah lebih gila lagi DPR RI? Kalau kita ukur ya, kalau DPR RI itu kita analogikan seperti di kelas tinju. DPR RI itu kelas berat. Ya. Provinsi menengah. Kabupaten kelas ringan misalkan. Kalau misalkan begitu ya. Kalau bilang provinsi berat, apakah DPR RI lebih ringan daripada provinsi? Pertanyaan saya ke Ucu. Sebenarnya kalau berat itu ya tetap DPRI Pak. Nah, kan sudah terjawab sendiri kan? Tapi gini, maksud saya tuh ya kalau di setiap partai kan pasti ada gejolak. Pasti. Kok ini sorry kayak incumbentnya meloloskan Abang Calik aja, sorry Bang ya. Kok berani dia Bang? Gini ya. Saya ada kalimat dari mentor saya juga di politik. Politik yang bisa bertahan itu adalah politisi yang bisa bertahan itu adalah politisi yang realistis, yang rasional. Kalau dia tidak realistis ya sulit untuk bertahan. Itu salah satunya. Banyak variabelnya. Nah, saya sebenarnya ya tidak duduk itu kan faktor terbesarnya kan bukan karena saya tidak punya elektoral besar, tetapi banyak faktor. Salah satu faktor adalah tidak ditunjang oleh suara dari kabupaten lain. Ya, betul. Kabupaten saya nih ditugaskan untuk membantu menggarap Inhil, saya memperoleh 37.000 suara. 37.000 artinya kan perolehan suara ya. 37.000 kan. Kalau seandainya di daerah-daerah, padahal Inhil ini dianggap yang nggak pernah memberikan sumbangsi besar. Tapi kan 37.000 kan. Padahal kan saya cuma ditargetkan 20.000. Tapi saya bisa mencapai 37.000 untuk dapat kursi P3 saat itu. Karena gini, peluang P3 itu ada besar waktu itu karena kan dari 5 kursi pemilu sebelumnya kan ada tambahan 1 kursi di Riau 2, tambahan 1 kursi di Riau 1. Maka peluang P3 untuk lolos besar. Tadi banyak pertimbangan. Yang ada bupati dari 5 kabupaten ini 2. Kan 5 kabupaten nih, Riau 2. Kampar, Kuansing, Pelawan, Inhil. Kampar bupatinya P3. Kuansing bupatinya P3. Kalau Inhil sebagai daerah dengan pemilih suara terbesar kedua, kalau signifikan, P3 mesti dapat kursi. Kan gitu kan? Seharusnya sih Bang. Begitu kan? Karena Kampar juga cukup besar. Tapi kan ingat, 1 bulan sebelum pencoblosan,
ketua umum kami kan terjebak KPK. Oh, Nah, dan itulah digoreng-goreng orang yang kemudian berdampak. besar gitu loh terhadap perolehan kawan-kawan yang lain. Mm-mm. Coba saja kalau itu tidak, tapi kan nggak bisa juga kita bilang begitu, coba saja ya. Tapi kan kalau kita bicara Ya. seandainya saja tidak, insya Allah P3 dapat kursi. Dan Ya. kursi itu untuk kita kan tertinggi nih gitu Iya. ya. Tapi saya meyakini betul bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Ketika saya sudah berikhtiar maksimal, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang disiapkan oleh Allah untuk saya, kira-kira begitu. Maka saya nggak pernah kecewakan, down katanya sampai nggak. Kenapa? Karena politik bukan tempat saya cari uang. Saya tetap bisa hidup kan, gitu kan ya. Yeah. Saya tetap kembali ke habitat saya, terus bekerja terus, berbuat terus. Ya nggak santai-santai aja gitu. Nggak ada. Kemudian saya gagal di DPR, kemudian kiamat gitu kan, nggak juga kan, gitu ya. Gagal calon, tapi tetap masih bisa ganteng buat. Karena ada dasar. maksudnya politik itu dasar saya kan tadi kan, ketika saya betul bagaimana bisa saya mengabdi, bisa bermanfaat buat masyarakat lebih banyak. Saya sebagai pengusaha hanya bisa bantu yang tadi, bantu ke orang menciptakan lapangan kerja, ada keterbatasannya. Ya. Tapi ketika saya di sini mendapatkan jabatan katakanlah yang lebih bagus kan, saya bisa membantu lebih banyak lagi. Betul. Kita punya katanya negeri 1000 parit, berarti butuh 1000 jembatan. Satu jembatan katakanlah anggaran minimal 5 miliar. Iya. Mana mungkin, jangankan 5 miliar, mungkin tiangnya aja saya tak bisa bantu gitu. Betul. Tapi ini satu hal. Ini kan lebih kepada internal, Bang. Abang kan termasuk pengurus. Maksudnya pengurus iya, pengurus P3 lah. Paling tidaknya kenal pengurus kabupaten. Ini kan incumbent untuk provinsi kan udah berapa periode? 3 periode. Kalau 3 periode. Ini kan keempat nih. Setahu saya yang incumbent provinsi sekarang itu 2 periode. Ini ketiga. Yang ketiga. Tapi di kabupaten 2 periode. Berarti sudah 4 periode. Iya, kenapa dia tidak? Ya seharusnya kalau berbicara ini kan biasanya kan kebanyakan orang ketika karir politiknya mulai dari kabupaten ke provinsi, ya kenapa dia tidak maju ke DPRI? Nah, itulah akhirnya salah satu juga kenapa saya juga bisa masuk ke provinsi. Artinya semua orang punya hak. Beliau punya hak untuk bertahan di provinsi. Ya kan, yang incumbent katakan gitu ya. Saya juga berhak juga untuk turun ke provinsi. Kan simpelnya begitu aja lah. Iya. Jadi menjawab pertanyaan. Iya, betul. Kan? Kalau saya tidak menyalahkan abang. Saya lebih mempertanyakan kenapa yang incumbent itu sudah 2 periode kabupaten, dia berani ke provinsi. Seharusnya sudah 2 periode ke provinsi. Kalau ingin karir politiknya lebih, ya berani dengan tantangan yang baru karena politik, Bang. Ya. Tapi kan tadi saya bilang, Bang, hidup politisi yang bertahan itu kan harus realistis kan. Sekarang kalau dia maju provinsi, tidak ada penopang, tidak ada potensi untuk menang P3 dapat 1 kursi. Kan sekarang begini, DPR RI kan kursinya nggak ada P3 di Riau 2. Iya. Berarti kan harus mencari kursi dulu nih kan? Betul. Kan gitu. Iya. Daripada dia meninggalkan, misalkan ya kita siapapun lah incumbent ya. Daripada dia mau ngambil yang lebih tinggi tapi potensi peluangnya lebih kecil, kenapa nggak bertahan saja walaupun ya. Tapi ada masuknya Iqbal Saryuti, yakin bisa bertahan? Kalau saya yakin. Dia yakin semua. Kalau enggak dia nggak akan bergerak. Buktinya kan bergerak semua. Berarti target 2 kursi nih. 2 kursi. Siap. 2 kursi dong. Tapi kalau dia kalau saya secara pribadi, Bang, dengan masuknya Iqbal abang di provinsi, secara pribadi kan berat juga bagi dia. Nggak tahu juga. Banyak juga orang bilang saya berat juga kan. Tadi kata Mang Ucu aja kan bilang. Betul. Bang berat loh Bang. Ada incumbent di sana. Berat dalam arti abang bukan ini sorry Bang. Abang bukan nempel nama. Tapi abang punya pengaruh.
Dan abang membuktikan itu, abang baru pertama aja ada tawaran wakil loh. Artinya kan abang masuk di situ kan ada ada pengaruh bagi abang. Bukan hanya ya ini, kalau saya pribadi, ini sorry bang, saya lebih dekat dengan abang meskipun abang baru di B3 ketimbang yang incumbent. Ya saya coba komunikasi sih, tapi ini sorry bagi caleg-caleg atau anggota DPRD yang saya undang tak merespon, ya bagi saya sorry bang, bagi saya yang tidak datang ke podcast ini tak berani dia, sorry. Karena siapapun yang datang ke podcast saya berani berinteraksi, ditonton oleh masyarakat, artinya dia berani buka-buka. Ya. Ya, ini kan nggak mungkin kita buat pembukaan, nanti ada undang-undang pembohongan publik kan. Makanya yang saya berani sampaikan semuanya itu saya berani bertanggung jawabkan, ya kan? Ya makanya saya kasih terima kasih sekali ya bang datang di sini. Ya terlepas dari apapun orang menilai kita itu kan hak mereka. Tapi saya mengambil dari sisi putra terbaik Inhil, mulai dari karir pendidikannya, bahwasanya anak Inhil ini tidak kalah loh. Sampai pula saya mengambil poin abang memilih partai politik dengan karir politik abang. Ya ini kualitas caleg kita ya. Ini kualitas calon wakil rakyat kita dan Bang Iqbal. Siapa Iqbal? Dan hari ini kita ya meskipun tidak secara keseluruhan bang, kita mengupas, setidaknya masyarakat paham. Nah justru itu yang saya menarik ya. Tertarik kenapa saya mau datang di podcast ini. Saya pengen masyarakat kita tuh tahu siapa wakilnya dia, siapa wakil-wakilnya dia. Jangan nanti masyarakat nanti nyoblos nanti kesal dulu begini, nggak tahu dia tuh siapa sebenarnya, gitu loh. Nah makanya saya tuh kalau bisa undang seluruh caleg, gitu kan, supaya tahu nih dia tuh backgroundnya seperti apa, kemudian visi misinya tuh apa. Kemudian dia bisa nggak mempertanggungjawabkan, ini kan direkam, dia kan punya jejak digital. Ketika dia ngomong kayak gini kan bisa dipertanggungjawabkan nanti, gitu. Betul. Kan? Harusnya begitu, karena bagaimana jangan sampai masyarakat kita ini kan membeli kucing dalam karung. Di pesta demokrasi ini kita kalau salah memilih cukur rambut nih ya, paling seminggu kan, seminggu aja penyesalan, ya kan. Kalau salah memilih calon wakil kita gitu ya, kita menyesalnya 5 tahun, mengeluh terus kan, gitu ya, menderita 5 tahun. Nah itu masalahnya. Maka saya pikir ketika ditawarkan untuk datang ke sini ya, saya sangat tertarik biar orang nanti memilih saya itu juga tahu, oh kenapa dia memilih saya, kenapa begini saya, ya. Ini kampanye juga jatuhnya kan. Nggak, kalau saya enggak gitu bang. Dan tidak ada Panwaslu di sini. Kita bukan apa ya, terlepas kalau Panwaslu pun mau menegur kan kita tidak ada ajakan memilih. Kita cuma ingin mengupas tujuan caleg kita nih. Oh ini calon wakil rakyat kita untuk provinsi, untuk khususnya masyarakat Inhil yang menonton. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan dengan Bang Iqbal seperti yang telah kita bicarakan ini, saya ingin masyarakat juga tahu. Betul sekali Mas Ucup. Coba lihat ya, boleh Ucup datang ke mana-mana dan tanyakan kepada mereka, sebutkan 8 wakil bapak ibu di provinsi. Boleh tanya, mereka tanya 8 nggak bisa, kita kasih 7 nggak bisa, cari 3, 4 nggak bisa, mayoritas nggak ada yang tahu. Pertanyaannya saya tanya, terus kemarin nyoblos siapa? Gak tahu juga, lupa gitu loh. Sebenarnya saya bilang, Bapak Ibu, harusnya kalau kita betul-betul kenal mereka, kenal dia baik-baik waktu nyoblos, gak mungkin Ibu lupa. Gak mungkin. Kita emang amnesia, gak mungkin kan? Betul. Pasti kita ingat. Kalau kita, karena kenapa? Kita menyoblos dia itu kan berarti kan punya harapan. Saya nyoblos dia ini, saya suka karena saya punya harapan dengan dia. Kira-kira logikanya mungkin nggak orang itu lupa yang nyoblos tadi itu? Nggak akan bang. Nggak mungkin. Minimal dia kenal yang dicoblos. Rata-rata nih ditanya, Bapak, Ibu dulu kalau nggak kenal terus nyoblos siapa? Lupa aku siapa ya. Nah berarti kan dia tuh nyoblos itu tidak dengan hatinya gitu loh. Betul. Gitu loh Jadi maksudnya. ya termasuk lah bang, termasuk saya dirikan podcast ini. Saya ingin
ruang digital di Inhil lah, ruang digital itu penuh dengan informasi. Ya. Informasi yang positif, ya bukan hanya sekedar, ya kita tahu arah sosmed itu kan ibu, kalau untuk mak-mak itu kan berada di Facebook, Iya. kalau kaum muda itu Instagram, TikTok, kita isi itu bang. Dan tidak dengan curhatan mak-mak yang galau, yang dan tak itu saya ingin Ya. jujur bang, tujuan saya ini salah satu itu ada ingin kenapa orang Jakarta aja kita bisa kok. Betul. Nah, dan ide-ide salah satunya Bang Iqbal datang ke sini, saya ingin contoh dari podcast kita ini, dari background pengusaha, mungkin orang yang berusaha ingin tujuan berusaha, konsisten menjadi pengusaha itu seperti apa. Jadi tidak hanya langsung terjun ke politik. Ada proses yang abang jalani, ada waktu dinamika yang abang ya cukup panjang abang baru menerjunkan ke politik. Dan hari ini saya berharap ada hikmah dan poin-poin masyarakat, selain terlepas dari masyarakat itu mengatakan ini tujuannya politik, ya semua itu politik bang. Kalau kita bicara tentang politik hari ini, mengapa saya lebih lepas, saya ingin masyarakat itu memilih dengan hati, dengan kualitas. Oh ini sosok pemimpin, mungkin salah satu lewat podcast kita ini, oh ini Iqbal. Nah, ini Iqbal, oh ini kualitas caleg. Dan jika ia merendungi pembicaraan kita, mungkin ada poin-poin yang ketertarikan mereka dan ada nilai jual. Ya, ini sorry bang, kalau bahas itu saya juga tidak tertarik dengan pemikiran. Mungkin ada oknum caleg lah. Ya, kalau mau jadi itu duit. Ya. Memang butuh duit bang. Memang saya akui politik itu tetap duit, ada uang. Tapi kan kita kan ada harus tujuan kita apa sih untuk masyarakat? Apa tawaran yang kita masyarakat? Dan hari ini alhamdulillah abang menyampaikan ini loh. Ya. Politik butuh uang iya. Karena politik itu perjuangan. Ya. Rasulullah dulu berjuang kan, saya di awal saya sampaikan bahwa memperjuangkan Islam butuh biaya besar. Istrinya mengeluarkan biaya. Abu Bakar, Utsman, itu orang-orang kaya semua. Itu butuh perjuangan. Nah, maka saya membedakan bahwa bisnis untuk mencari uang, politik untuk pengabdian, gitu loh. Kan ini dua hal yang berbeda nih kan. Nah, kalau saya mau cari uang, saya kan saya bilang, saya kalau mau cari uang di bisnis, bukan di politik. Politik itu ngabdi. Karena bagaimana kita nih bisa membantu masyarakat yang menjadi problem-problem yang tidak terselesaikan. Itu kan kira-kira ya. Kalau saya jadi pengusaha kan, saya bilang tadi, kalau kita mau memperbaiki jembatan, nggak mungkin jangankan satu jembatan, tiangnya aja satu kita mikir panjang kan gitu ya. Tapi saya mau punya lahan pengabdian. Saya kan tadi pesantren. Maunya itu kan kiai. Pengabdian saya kan punya pesantren, pengabdian saya di pesantren. Ya kan? Nah, saya jadi pengusaha tuh saya nggak punya lahan pengabdian gitu loh. Nah, lahan pengabdian ternyata yang tepat tuh ya, setelah saya dikasih pencerahan oleh para kiai dan termasuk dari ada faktor tadi yang dosa dua itu, ternyata politik itu bisa menjadi lahan pengabdian saya. Bayangkan kan, kalau seandainya saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan petani, pekebun, kebun yang rusak. Sudah 70% data yang disampaikan oleh Pak Bupati kita kemarin tuh, hampir 70% sudah ada, ya sudah hampir rusak. Berarti kan yang efektif 30%. Coba lihat, mau jadi apa Inhil ke depan? Padahal perkebunan ini adalah sumber pendapatan masyarakat, sumber utama pendapatan masyarakat Indonesia. Nah, itu bisa dibayangkan. Maka saya tuh kemarin alhamdulillah bisa melobi abang saya, abang angkat kita lah ya, kebetulan jadi wakil menteri pertanian. Ya, abang mendatangkan tuh. Alhamdulillah saya datangkan supaya ini mudah-mudahan ada solusi, karena kan yang membuat kebijakan tentang pertanian dan perkebunan itu kan Menteri Pertanian. Nah, berarti yang cocok untuk menyelesaikan masalah pertanian adalah Kementerian Pertanian. Nah, saya datangkanlah wakil menteri pertanian, dan di situ beliau ada jejak digitalnya mengatakan bahwa ini sudah harus dibantu. Kalau perlu dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, mudah bagi kita
untuk meminta pertanggungjawaban omongannya kan. Ya. Kan ada tidak. Ya. Nggak lama setelah itu Bapak Isu datang ke Jakarta memfollow up itu kan. Nah, minimal kan saya sudah punya sumbangsi. Saya Ya. datangkan, kemudian di follow up oleh Pak Isu. Nah, Betul. itulah itu. Tapi saya kan nggak punya, dengan posisi saya sebagai tidak punya jabatan itu kan, saya kan cuma bisa begitu doang. Ya. Coba kalau saya punya jabatan, insya Allah anggarannya langsung sudah bisa langsung Betul. kucur. Karena kedatangan wakil menteri pertanian bukan dalam rangka kunjungan kerja, ya kan? Karena bukan diundang oleh pemerintah daerah, diundang oleh saya pribadi lah, Serikat Tani Islam lah, organisasi pertanian saya kayak. Bukan pemerintah. Kalau pemerintah pasti namanya kunjungan kerja. Nah, maka yang kemarin dikunjungi kerja itu adalah Tanjung Jambu Barat. Langsung dapat bantuan langsung. Nah, itu yang saya maksud. Itulah kenapa kalau kita punya jabatan seperti itu kan, berarti kan kita bisa mendatangkan. Problemnya di Inhil ya, karena kan sudah terjun politik lanjut. Ya, siap. Akhirnya sudah paham. Problem Inhil itu banyak ya, tapi yang paling urgent yang harus segera diselesaikan. Pertama itu adalah memperbaiki perkebunan masyarakat yang rusak, termasuk replanting yang sudah memang harus direplanting. Kedua, infrastruktur jalan, ya, termasuk infrastruktur ya, termasuk jalan, jembatan dan sebagainya. Ini kan soal arus ekonomi. Kemudian soal bagaimana mengatasi harga komoditi yang terus tidak menguntungkan buat petani, itu kan? Ini 3 hal yang harus ditangani. Dan ini yang 2 hal tadi, soal perbaikan pertanian dan infrastruktur, itu kalau menggunakan APBD kita tidak mungkin. Ucu aja tahu kan, sekarang berapa nih defisit anggaran kita berapa di boro-boro? Masih 200 lebih. Ya kan? Ya kan? Dan saya tanya, tahu nggak berapa anggaran untuk dinas perkebunan di Inhil? Dinas pertanian berapa? Kalau itu saya tidak tahu. Ya, saya persisnya nggak tahu. Tapi saya rasa, yang saya tahu ya, saya tidak tahu persisnya ya. Tapi kalau saya mengacu kemarin di mana tuh, di Tanjung Jambu Barat gitu ya, itu nggak lebih daripada 5 miliar. Setahun? Iya, setahun. Kalau kira-kira 5 miliar itu logis nggak untuk memperbaiki semua permasalahan yang ada di ini? Yang 70% tadi, yang katanya Inhil ini adalah hamparan kelapa terluas. Ya, hamparan kelapa dunia. Hamparan kelapa dunia terluas di dunia. Gitu. Kan luar biasa kan? Nah, jadi 2 ini kan 3 ya. 2 pertama ini, solusinya pertama adalah kita harus punya sosok pemimpin ke depan yang punya link di pusat. Tingkat lobby ya, yang link ke pusat, yang bisa membawa anggaran pusat datang ke daerah kita. Ya. Karena APBD nggak cukup, nggak cukup, harus APBN. APBN ini kan saya bilang bisa nggak kita datangkan? Harusnya bisa. Kenapa? Karena kan kita menjadi NKRI kan? Ya. Menjadi bagian dari NKRI kan? Kalau orang lain daerah dapat bantuan, harusnya kita juga harus dapat bantuan juga, gitu kan? Nggak ada cerita tidak. Kalau tidak ya udah kita merdeka aja. Ya. Dan juga kita punya wakil rakyat. Nah, itulah. Saya nggak, itu ngeri sedap. Nah, terus yang kedua, infrastruktur ya, yang enggak, maksudnya 2 tadi. Di samping soal masalah bagaimana melobi pusat di sana, mengambil anggaran pusat gitu ya. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa menjadi daerah yang kreatif, ya kan? Kreatif. Karena kalau tidak kreatif, Inhil tidak akan ya begini aja. Jangan di Inhil, dimanapun lah. Di Jakarta kalau orang tidak kreatif tenggelam, hilang. Kalau nggak kreatif hilang. Kita yang simpel yang mudah dipahami. Belum tahu kan? Tahu. Perusahaan taksi besar, segala macam bagus, tapi dia nggak kreatif. Hancur cuma gara-gara aplikasi. Ya. Coba
Artinya yang dibutuhkan saat ini kan kreativitas kan. Nah, makanya kalau ada orang yang berkampanye, kalau saya jadi ini, jadi pemimpin ini, saya bisa menaikkan harga kelapa, itu pasti bohong. Pasti bohong. Betul. Nah, tapi kalau dia bilang saya bisa menaikkan harga dengan cara begini, cara begini, itu masih oke. Masih bisa diterima. Tapi kalau bilang saya pasti akan naikkan, tapi dia tidak menjelaskan caranya bagaimana, nah saya pasti bohong. Nah, pasti Ucup bertanya bagaimana caranya, karena begitu. Harus tanya, pasti bertanya kan. Terus gimana caranya? Kalau saya ya, kalau saya meyakini bahwa petani dimanapun, bukan hanya ini, pasti problemnya adalah dia akan menjual komoditinya murah. Iya. Karena dia bukan entrepreneur. Yang akan kaya kan pasti pengusaha terus nih. Iya. Pengusaha prinsipnya kan adalah modal sekecil-kecilnya, jual sebesar-besarnya. Ya kan? Pembisnis. Bisnis kan? Range-nya harus jauh. Maka petani yang terus tersiksa nih. Nah, pengusaha kan kayak terus. Ya, itu yang terjadi saat sekarang. Ya, nyata. Contohnya apa? Coba contohnya. Pengusaha karet dimanapun pasti ngeluh harga karet murah. Sekarang pertanyaan saya, ban mahal nggak? Mahal. Bahan baku ban apa? Karet. Mayoritas karet. Ya. Harusnya kalau ban mahal, harga karetnya naik juga dong. Iya. Kan begitu kan? Kalau kita misalkan pergi ke pasar beli baju atau beli apa, kenapa kok sekarang mahal baju? Karena kainnya mahal. Karena bahan dasarnya mahal. Kenapa nih kita harga minyak naik, kok harga kelapa turun? Kan lucu juga kan? Ini yang maksud saya, apa solusinya? Petani kita tuh harus menjadi petani planner. Nah, jadi dia tidak hanya menjual bahan baku, bahan mentah, tapi harus diedit value dulu. Dia harus ada nilai tambah dulu baru dijual. Berarti petani kita sekarang ke depan itu nggak boleh hanya menjadi petani aja. Dia petani yang juga pengusaha, petani planner. Nah, tapi bukannya gini bang, untuk kelapa di Inhil kita kan tidak mempunyai standar harga kelapa, bang, aturan dari pemerintah. Maka itu karena kelapanya nggak punya standar harga, kita nggak usah jual kelapanya, jual hasilnya. Sekarang begini, harga air nih putih nih, karena nggak ada kopi, saya coba pakai. Ya kan? Saya bilang air putih. Standar harganya nggak ada ketika dia belum dikemas. Ya, ketika dikemas ada standarnya nggak? Bernilai nggak? Ya benar. Begitu kan? Kenapa kita tidak begitukan kelapa kita? Kita jadikan dulu dia menjadi suatu produk, pasti punya harga, ya kan? Sekarang tapi gini bang, ini kan bicara tentang watak bang, kebiasaan masyarakat kita nih. Sorry kalau ada yang agak malas bang. Ya kita akui bang. Saya juga, saya mau bantah itu. Enggak malas, ya malas sebagian. Buktinya bisa terjadi banyak kelapa di Inhil ini kan bukan kader rajin. Dulu nggak ada alat berat, dulu nggak ada apa, semua buat paret harus manual. Saya tidak katakan, nggak bisa saya katakan, ya kak malas. Nah, saya nggak mau bilang malas ya. Saya lebih tepatnya saya bilang kita agak tidak mau berinovasi, berkreatif. Kita masih dengan cara-cara dulu. Monoton. Sementara kan kita dituntut untuk terus meningkatkan, terus kreatif, terus inovatif. Nah, kita tidak lakukan itu. Tapi oke lah, dari sisi itu petani harus kreatif. Oke, poin itu yang apa. Tapi bisa enggak, Bang? Harga kelapa ini mempunyai standar harga dibuat oleh pemerintah? Enggak, saya balik lagi nih. Kak, kita jangan buat harga kelapa yang kita buatkan standarnya. Tapi produknya. Misalkan begini ya gampangnya. Iya. Supaya kan kelapa itu kan ada 43 turunan. Iya, betul kan? Saya contohkan satu aja. Kalau minyak goreng kelapa, ada nggak standar harganya? Minyak goreng, kalau sudah jadi. Ada, Bang. Ada kan? Ada. Kenapa kita harus mempermasalahkan harga kelapa? Kenapa kita tidak jadikan dulu dia jadi minyak goreng? Kan berarti punya standar nih. Bagaimana caranya? Berarti kita harus buat program satu desa satu pabrik kelapa dengan turunannya masing-masing.
Kan 43 nih. Iya. Yang yang desa ini buat minyak, yang ini buat tepung kelapa, ini buat bracket, ini buat ini dan sebagainya. Kalau itu terjadi sebenarnya kan mudah, ya kan? Kita punya BUMDes misalkan ya, bisa lakukan itu. Kalau nggak perlu pakai BUMDes ya, kita ajak masyarakat untuk ayo kita berkelompok, kita buat misalkan. Pabrik mini saya sudah punya riset salah satu riset tepung kelapa di salah satu daerah di Jawa. Itu ketika kita menghitung kosnya, itu bisa dia beli kelapa itu 2.500. Ya kan? Jadi yang membuat standar kelapa tuh jangan orang lain. Kita sendiri, pabrik kita ini berani beli ini kelapa 2.500 kan? Artinya harus punya brand, Bang. Apa? Harus punya brand dulu, nilai dulu. Brand itu kan ketika mau dijual, ya kan? Sekarang kita jangan kita pikirkan produksi dulu. Oh iya. Kan gitu ya. Nah, itulah kemudian butuh pemimpin yang berani, yang pro masyarakat, pro petani, ya. Ketika dia punya membantu negara, membantu apa tadi pabrik-pabrik itu untuk dijual. Misalkan contohnya minyak tanya. Dia kan punya kebijakan nih, seluruh ASN, seluruh guru, seluruh apa, belinya tidak harus menggunakan ini. Harus belanja di situ. Iya. Bisa nggak dijadikan itu? Bisa. Ya kan? Mudah kan? Mudah. Gitu loh. Atau buat daripada bantuan PKH kita buat aja. Kita potong pajaknya produksi ini. Ada potongan 10% dibantu oleh negara, oleh daerah. Kan bisa lakukan? Bisa. Nah, maksud saya untuk jual itu kita jangan bicara, kalau mau bicara lebih luas lagi mudah. Ini bicara kecil aja dulu nih. Yeah. Sekarang jual kecil tadi itu kita bicara ini aja itu sudah selesai. Tapi kan mungkin lebih banyak lagi kita bisa minta, kita lobby dong Provinsi Riau. Ini kan ada produk Kabupaten Inhil. Inhil nih bagaimana supaya seluruh masyarakat Riau ini menggunakan produk Inhil. Selesai kan? Masih kurang juga. Kita bawa ke luar. Ke nasional. Kan begitu kan? Nah, ini solusi menurut saya yang bisa menaikkan kelapa. Karena kita sedang melawan kapitalis. Yeah. Nah, kalau kapitalis ini sulit untuk dikalahkan kalau dengan cara kapitalis. Negara kita contohkan saja. Negara di Indonesia, dunia ini, negara kapitalis itu kan adalah Amerika ya, kiblatnya. Tapi coba lihat sekarang, bagaimana ekonomi Cina bisa mengalahkan ekonomi Amerika. Notabene adalah kapitalis. Tapi kenapa? Karena dia menghidupkan UKM. Inilah yang bisa mengalahkan kapitalis. Karena dia tidak bisa membunuh semuanya. Berat karena banyak sekali. Kalau misalkan adalah di pabrik besar, saya membuat juga ke pabrik besar, tapi ini lebih besar modalnya. Dia ngambil kelapa dari sini barangnya yang ini baru, dia berani ngambil katakanlah harganya 2.500 contoh. Biasanya cuma harga 1.500 2.000. Kan berarti kan dia orang akan ke sini kan. Bagaimana cara membunuh ini? Kalau cara sistem kapitalis, dia akan naikkan harga 4.000. Ya kan? Dia punya modal, dia enggak apa-apa rugi, yang penting bunuh ini dulu. Ini karena 4.000 orang kemana? Ke sini. Ini karena nggak punya bahan baku, bangkrut nggak? Bangkrut. Sehingga ini sendiri lagi. Ini berarti bisa mainkan harga lagi. Betul. Terserah dia. Tapi kalau kita punya satu desa yang mana yang mau dibunuh? Karena kenapa? Kalau dia mau pindah, katakanlah dia main pola tadi, mau naikin harga tadi, harga kelapa tadi. Sekarang kalau dia mau naikin harga kelapa tadi, ini pabriknya desa itu, ya kan? Yang kerja istrinya, anaknya. Oke, dia dapat jual ke sana. Tapi nanti pabrik aku bangkrut. Mana maulah dia? Itu satu. Kedua, walaupun saya jualnya tidak untung dari kelapa, tapi kan hasil produksi kan ada untungnya juga. Nah, gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa ketika orang bilang cuma slogan saya jadi ini akan menaikkan harga kelapa, bullshit saja. Kalau seandainya dia tidak punya pola, tidak punya cara, tidak punya program yang bisa membuat kelapa itu. Makanya jangan kita bicara kelapanya. Jangan bilang bagaimana kelapa ini tidak bisa dikendalikan. Enggak usah, itu kan mekanisme pasar. Enggak usah. Yang penting kita punya standar. Kalau kita mau buat tepung kelapa ini, kita siap membayar harga kelapa itu 2.500.
Berarti oke nggak petani? Oke, kata dia. Yang penting stabil kan? Iya. Nah, dulu kita stabilkan aja. Kenapa orang pabrik-pabrik kita dia dapat 3 keuntungan. Harganya stabil, kedua pabriknya ini yang kerja adalah keluarga-keluarganya, kemudian dia menghasilkan produk, di sini ada profit bagian dari keuntungan yang dia bisa dia dapatkan. Oke. Saya sedikit Bang, ini mungkin poin terakhir saya bertanya. Ini dari beberapa konsep tentang kelapa, karena mayoritas masyarakat ini hilir kelapa. Seandainya masyarakat Inhil mewakili pada 2024 nanti Abang terpilih dengan izin Allah juga. Amin. Amin dulu nih ya. Amin. Abang Tapi terpilih kata orang dengan ada plesetan nggak boleh amin. kita nggak ada kesana. Oke, terus Abang sanggup tidak menyuarakan ini? sekarang aja saya sudah suarakan. Ya. Dengan peran Abang Pernah sebagai nggak dengar saya bertemu kepada semua wartawan Inhil, persatuan-persatuan Inhil. Ya, ya. Pernah dengar nggak? Ya. Saya berani saya sampaikan. Saya menyuarakan kan. Ini ide saya, kalau mau diterapkan oleh yang memimpin silakan lakukan. Ya. Gitu kan? Ini ide Abang. Seandainya Abang terpilih, Abang tetap menyuarakan ini? Iyalah. Haruslah. Untuk masyarakat Inhil. Harus, karena sekarang gini, kita mau datang ini mau begini kan mau menyelesaikan problem. Kalau kita tahu problemnya dan tahu cara menyelesaikan problem itu ini, masa kita tak mau suarakan? Betul. Ini dokter nih, dia tahu nih penyakitnya ini, untuk ngobatinya kasih obat ini, masa saya tidak mau kasih? Gitu kan logikanya kan begitu. Ya, betul. Karena gini Bang, kita tidak semua orang yang tertarik menyuarakan ini Bang. Ya saya kenal semua anggota DPRD. Saya tidak memburu ya. Saya kenal semua wakil rakyat Inhil untuk provinsi itu. Ya saya belum pernah mereka membicarakan tentang harga kelapa, tentang kelapa lah intinya, bukan tentang harga kelapa. Makanya saya bertanya dengan Abang tadi, supaya Abang tetap konsisten kepada pemerintah Provinsi Riau dengan peran kita di Provinsi Riau, Abang tetap menyuarakan ini agar masyarakat Inhil ya dengan cara lah mungkin inovasi kreativitas itu kan mungkin masyarakat yang tidak paham bisa dengan pelatihan. Dengan hal-hal menciptakan produk dan lain sebagainya, ya Abang, saya berharap Abang tetap menyuarakan itu. Harus, justru saya tuh sebenarnya menyayangkan ketika anggota dewan judulnya kunjungan kerja, tapi cuman foto-foto pulang. Terus apa yang didapat? Harusnya setiap anggota dewan keluar dalam rangka kunjungan kerja dibayar negara, dia harus membawa manfaat dari dia keluar. Kan harusnya begitu. Nah, jadi ada 43 turunan kelapa tadi harusnya pergi ke sana. Lihat bagaimana cara mereka memproduksi. Bagaimana supaya efektif, bagaimana efisien, bagaimana caranya, bagaimana problemnya, itu yang dibawa. Gitu. Kan harusnya begitu kan? Nah, tadi kan kita nggak mau lah mendiskreditkan siapapun di sini, tapi saya menyayangkan saja. Wakil rakyat harusnya yang sudah dibayar negaranya dalam perjalanannya, tapi cuma sekedar jalan-jalan gitu ya. Padahal tujuannya dia kunjungan kerja judulnya, gitu kan. Berarti kan ada kerja yang harus dilakukan yang dibayar negara untuk dibalas uang itu dengan manfaat yang kita berikan kepada daerah. Sebelum kita closing ya Bang, kata-kata terakhir Bang untuk masyarakat Inhil yang menonton. Oke. Oh, kata-kata terakhir. Masyarakat Inhil ya tetaplah yakin, optimis bahwa Inhil ini adalah daerah yang potensial. Karena orang tua kita dulu dari berbagai macam datang ke sini. Orang Kalimantan datang ke sini. Orang Jawa datang ke sini. Orang Sulawesi datang ke sini. Ya, harusnya kita bisa lebih baik daripada mereka. Orang-orang tua kita dulu. Kita sekarang belajar, ada yang keluar daerah untuk kuliah, harusnya kita bisa lebih baik membesarkan ini lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Thank you Bang telah hadir pada podcast kita ini. Mungkin ke depan lain tema, lain konsep dan lain waktu, tentu dengan gaya yang berbeda. Mungkin hari ini kegantengan Bang Iqbal kita nilainya 12,
pertemuan kita ke depan nanti izin saya tetap mengundang abang lagi dengan nilai 13. Terima kasih bang Sama-sama. atas waktunya, atas partisipasi dan ilmu. Lebih kepada ilmu, pengalaman abang menjalankan bisnis, politik, sharing dan sebagainya. Kalau ilmu lebih banyak Ucul lah. Enggak lah Bang. Lebih kurang kami mohon maaf bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.